Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak ibu kelas 4. Mudah-mudahan hari ini kalian dalam keadaan sehat. Sebelumnya ibu minta maaf ya karena hari ini kita kembali ke PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Baiklah anak-anak, sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sekarang kita buka buku matematikanya ya. Nah, sekarang sudah memasuki bab 2 yaitu faktor dan kelipatan. Sebelum ke kelipatan, kita akan mempelajari dulu apa itu faktor. Di situ ada faktor bilangan. Tetapi sebelum Ibu melanjutkan, di sebelah kiri ya atau di halaman 38 itu terdapat mengingat kembali untuk menyelesaikan perkalian ya. Kenapa harus diselesaikan perkalian atau pembagian? Karena di dalam menentukan faktor bilangan itu tidak lepas dari perkalian dan pembagian ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ke faktor bilangan. Faktor bilangan, faktor sendiri memiliki arti bilangan-bilangan. Faktor adalah bilangan-bilangan tertentu yang dapat membagi habis suatu bilangan. Jadi, faktornya itu terdiri dari bilangan-bilangan yang bisa membagi habis seperti ada di halaman 39. Nah, di situ ada beberapa anak yang memegang balon. Coba kita perhatikan. Teddy membagikan 4 balon kepada 4 temannya. Masing-masing mendapat 1. Nah, ini yang disebut faktor bilangan. Bilangan-bilangan yang dapat membagi habis ya. Kemudian yang kedua, Teddy membagikan 4 balon kepada 2 temannya. Masing-masing itu mendapatkan 2 balon ya. Kemudian Teddy membagikan 4 balon kepada 3 temannya. Berarti masing-masing anak mendapat 1 balon. Tetapi ada 1 balon yang tersisa ya, yang dipegang Teddy. Kemudian Teddy membagikan 4 balon kepada 1 temannya. Berarti 1 anak ini mendapat 4 balon. Jadi kesimpulannya, jika Teddy membagi 4 balon kepada 3 temannya, maka balonnya akan tersisa 1 ya. Karena 4 tidak habis dibagi 3, maka 3 itu bukan faktor dari 4 ya. Karena kalau faktor itu pengertiannya yang Ibu sebutkan tadi bilangan yang dapat membagi habis suatu bilangan ya. Jadi intinya kalau yang ada angka yang bersisa tidak pas itu ya, itu bukan faktor ya, bukan faktor dari bilangan tersebut seperti ini ya. Jadi ada 4 balon dibagi ke 3 anak, 1-nya sisa. Berarti 3 itu bukan bagian faktor dari 4. Nah, jika Teddy membagi 4 balon tadi kepada temannya ya, yang 4 anak, kemudian temannya yang 2, kemudian temannya 1, adalah faktor dari 4. Ya, jadi 4, 2, 1 itu termasuk faktor dari 4. Karena bilangan bisa dibagi habis dengan ini ya, dengan bilangan tertentu, dengan jumlah anak ya. Sebelum Ibu menerangkan lebih jauh, kalau kalian tidak mengerti apa itu faktor, nanti kalian akan kesulitan di dalam mengerjakan soal atau intinya kalian harus hafal perkalian ya. Untuk lebih jelasnya Ibu akan contohkan yang tadi ya. Tadi faktor dari 4. Ya, faktor dari 4 itu 1 kali 4, kemudian 2 kali
2 ya. Jadi faktor dari 4 itu adalah 1, 2, dan 4 ya. Ini kan O-nya sudah ada ya. Tulis saja. Jadi faktornya 1, 2, dan 4. Apakah 3 tidak termasuk faktor 4? Tidak ya. Perkalian 3 itu tidak akan menghasilkan 4. Jadi kira-kira untuk menentukan faktor suatu bilangan seperti ini ya. Jadi disimpulkan bahwa, Ibu ulangi lagi ya, faktor suatu bilangan ialah bilangan-bilangan yang dapat membagi habis. Intinya bilangannya harus dibagi habis. Nah, di sini ada ayo berlatih. Nanti kalian bisa dikerjakan ya. Seperti ini. Gina memiliki 6 kue. Kue itu akan dibagikan kepada teman-temannya sama banyak. Jika kue itu dibagikan kepada yang pertama 6 teman, berarti kan si Ginanya punya 6 kue, berarti masing-masing mendapatkan 1 kue. Kemudian kalau kelima teman, berarti masing-masing mendapatkan 1 kue dan sisa 1 kue juga ya. Karena kuenya ada 6 ya. Kemudian dibagikan lagi ke 4 teman ya. Berarti masing-masing masih mendapatkan 1 kue ya, dan sisanya 2 kue. Nah, kalau dibagi ke 3 teman berarti 6 kuenya dibagi ke 3 teman. Berarti bisa pas mendapatkan 2 kue. Kalau kedua teman juga pas ya, masing-masing mendapatkan 3 kue. Kemudian kalau ke satu teman masing-masing mendapatkan enggak masing-masing ya, berarti mendapatkan 6 kue. Jadi kalian tulis ya, 6 habis dibagi angka berapa saja yang tidak ada sisanya ya. Contohnya Ibu ini yang 6 ya, 6 teman. Berarti 6 teman masing-masing mendapatkan 1 kue. Berarti 1 faktor dari 6 ya. Berarti yang enggak ada sisanya. Kemudian 3 teman masing-masing mendapatkan 2 kue. Kalian tulis 2 ya. 2 teman masing-masing mendapatkan 3. Kalian juga tulis angka 3. Dan 1 teman mendapatkan 6 kue. Jadi 1, 2, 3, dan 6 itu 6 bisa dibagi 6 ya. Maksudnya 6 habis dibagi dengan angka yang tadi yang tak bersisa. Angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 6. Jadi faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6 ya. Kalau kalian masih bingung, kita lihat lagi di buku catatan Bu Guru ya. Nah, ini tadi 6 kan ya. Kita cari faktor dari angka 6. Berarti dari 1 ya. 1 dikali 6. 2 dikali 3. Itu ya. Jadi faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. Ya, mudah ya. Kalau yang hafal perkalian itu mudah. Baik anak-anak, nanti kalian tugasnya itu mengerjakan halaman 40 ya. Nomor 1 dan nomor 2. Kemudian tugas kalian juga mengerjakan halaman 43 ya. Kalian kerjakan nomor 1, nomor 2, kemudian nomor 3, nomor 4, dan nomor 5 saja ya. Ini mudah ya.
Jadi kalian kerjakan, tentukan faktor dari bilangan-bilangan di bawah ini. 22 berarti 1 dikali 22. Berapa lagi ya yang hasilnya 22? Berarti 2 dikali 11. Seperti itu ya anak-anak, silahkan kalian cari faktor dari bilangan-bilangan yang sudah ibu tentukan tadi ya. Silahkan kerjakan nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Gak usah banyak-banyak ya. Jadi berarti tugasnya ada 2, yang halaman 38 dan halaman 43 ya. Baik anak-anak, untuk pelajaran matematika hari ini sudah cukup ya. Mudah-mudahan apa yang ibu sampaikan bisa dipahami. Kalau kurang jelas boleh diputar kembali videonya atau boleh bertanya sama Bu Guru ya. Semoga hari ini kalian tetap semangat. Terima kasih atas perhatiannya, dan tidak lupa terima kasih untuk ayah, ibu, atau kakak kalian yang sudah menemani kalian belajar. Doakan terus semoga ibu lekas pulih ya. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.